Kalau seandainya waktu bisa diputar, mungkin sekitar 1000 atau 2000 tahun yang lalu, di saat teknologi dan juga aneka produk kebutuhan hidup yang rutin kita konsumsi saat ini belum ada, kira-kira kamu kepikiran nggak sih untuk menemukan produk-produk kebutuhan itu atau bahkan memproduksinya secara massal, lalu kemudian menjualnya? Beberapa waktu yang lalu, saya membuat sebuah video TikTok tentang sejarah kata odol yang ternyata itu adalah merek sebuah brand pasta gigi ternama asal Jerman. Jujur, awalnya saya kira odol itu adalah bahasa Jawa dari kata pasta gigi. Karena dari kecil mama kalau nyuruh saya belanja pasta gigi ke warung, bilangnya selalu, "Beliin mama odol ke warung dong, Van." Dan sejak saat itulah, saya menganggap pasta gigi itu ya odol, apapun merek pasta giginya. Nah, dari situ saya tertarik untuk mempelajari. Jauh sebelum Pepsodent ada di dunia, bahkan sebelum odol hadir, kira-kira sejarah dan perkembangan bisnis pasta gigi dunia itu kayak gimana sih? Keingintahuan yang aneh sih, tapi here we go. Menggosok gigi adalah rutinitas sehari-hari yang kita lakukan minimal 2 kali dalam satu hari. Untuk menggosok gigi, kita butuh sikat gigi dan juga pasta gigi. Tapi kalian sempat kepikiran nggak sih, gimana caranya orang zaman dulu menggosok gigi? Nggak mungkin kan orang zaman dulu nggak gosok gigi? Nggak mungkin kan? Ternyata sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi dan dipakai oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan sejarah ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang digunakan oleh manusia sampai saat ini. Dulu, bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan chewing stick atau stik kunyah sebagai sikat giginya. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu tanaman Salvadora persica atau yang kita kenal dengan siwak. Setelah berabad-abad menggosok gigi hanya menggunakan siwak, mungkin rakyat Mesir zaman dulu itu merasa ada yang kurang setelah menggosok gigi. Bayangin aja, menggosok gigi tanpa pasta gigi. Ibarat makan McD tapi nggak pakai saus. Kurang greget gitu loh. Sadar ada yang kurang saat menggosok gigi, akhirnya masyarakat Mesir pada abad keempat Masehi membuat sebuah ramuan khusus yang dibuat untuk membantu membersihkan dan menyegarkan gigi. Ramuan itu menggunakan campuran garam, lada, daun mint, dan bunga iris sebagai bahan dasarnya. Campuran bahan itu hanya dioleskan pada gigi, diratakan tanpa perlu digosok menggunakan sikat gigi. Metodenya aneh sih, tapi bahan-bahan itu ternyata bisa membuat mulut lebih segar selama beraktivitas. Salah satu perusahaan pasta gigi pertama di dunia yang saya ketahui muncul dari seorang dokter gigi asal Inggris yang bernama Washington Sheffield. Awalnya dokter Sheffield merumuskan obat kumur yang dianggap manjur oleh banyak pasiennya untuk menjaga kesehatan mulut. Dari situlah, kemudian dia bersama rekannya membuat sebuah perusahaan yang bernama Sheffield Dentifrice Company. Perusahaan ini mengembangkan dan membuat obat kumur yang diberi nama Balsam Elixir Sheffield yang berfungsi untuk menjaga kesehatan gigi. Berawal dari obat kumur, perusahaan itu akhirnya juga fokus mengembangkan produk pasta gigi pertamanya. Sebelum diproduksi secara massal, mereka membagikan sampel pasta gigi dengan tambahan ekstrak mint untuk memberikan sensasi gosok gigi yang lebih nyaman. Sampel itu kemudian diterima masyarakat dengan baik, bahkan antusiasme mulai muncul untuk memproduksi pasta gigi itu. Pada akhirnya, pasta gigi mint tersebut diproduksi massal oleh Sheffield Dentifrice Company, namun saat itu pasta giginya masih dikemas menggunakan kemasan dalam botol. Penggunaan botol untuk mengemas pasta gigi semakin marak pada akhir abad ke-19. Beberapa perusahaan mulai membuat aneka macam botol yang berfungsi untuk menampung pasta gigi. Cara penggunaannya sangat nggak praktis, yaitu dengan mencelupkan sikat gigi tersebut ke dalam botol. Ide pembuatan pasta gigi dalam kemasan tub seperti yang kita kenal saat ini baru muncul tepatnya pada 22 Mei 1893. Waktu itu, anak Dr. Sheffield melakukan perjalanan ke kota Paris. Saat di Paris, anak Dr. Sheffield melihat para pelukis di sana menggunakan cat yang dikemas dalam sebuah tub. Wah, kalau cat aja bisa dimasukkan ke dalam tub, kenapa pasta gigi nggak bisa ya? Dari sanalah ide pembuatan pasta gigi dalam kemasan tub lahir. Akhirnya Sheffield Dentifrice Company memproduksi tabungnya sendiri yang terbuat dari timah putih. Cara ini dinilai lebih aman untuk mengemas pasta gigi, selain itu juga lebih higienis. Sejak saat itulah, industri pasta gigi berkembang cukup pesat hingga akhirnya masuk ke tanah air. Di Indonesia sendiri, nama odol menjadi sebuah generik yang mampu mensejajarkan namanya dengan kategori produk. Kalau beli air mineral, pasti kita carinya Aqua. Kalau beli deterjen, kita pasti bilangnya cari Rinso. Dan apapun merek sepeda motor yang kita pakai, orang-orang akan menamainya Honda. Begitu pula di sektor pasta gigi. Odol saat ini sudah menjadi nama generik yang diingat oleh masyarakat kita. Apapun merek pasta giginya, kalau pergi ke warung dan cari pasta gigi, pasti ngomongnya mau beli odol. Bener nggak nih? Tapi kamu pernah kepikiran nggak sih?
Kenapa odol bisa menjadi nama yang generik? Padahal saat ini peredarannya sudah kalah telak dengan Pepsodent atau merek-merek lainnya. Yang pertama, karena odol merupakan pasta gigi pertama yang beredar luas di Indonesia. Odol sebagai pasta gigi pertama di Indonesia cukup diyakini oleh sebagian orang Indonesia. Hubungan odol dengan Indonesia bisa dilihat dari sebuah toko serba ada di Batavia yang bernama Winkel Matschappij Eigen Hulp. Namanya. Toko ini beroperasi dari tahun 1890 hingga 1929 dan menyalurkan pasta gigi odol di Pulau Jawa. Setidaknya sejak tahun 1894, brand odol sudah mulai masuk ke Indonesia. Yang kedua, karena namanya mudah diingat dan diucapkan. Lidah orang Indonesia saat itu masih sulit untuk menyebutkan pasta gigi atau tapal gigi. Mungkin ini karena penyebutannya menggunakan dua kata dan agak panjang untuk menyebutkan satu benda saja. Berbeda dengan odol yang lebih enak disebutkan dan hanya mengandung satu kata dengan jumlah 4 huruf saja. Lagi pula odol saat itu posisinya adalah satu-satunya pasta gigi yang ada di tanah air. Fiksi, mindset inilah yang membuat setiap orang kenal pasta gigi ya odol itu. Meski dulu odol sempat begitu populer di Indonesia, odol saat ini seakan-akan menghilang bak di telan bumi. Atau mungkin lebih tepatnya ditelan Pepsodent. Ini tentu bukan tanpa alasan. Pepsodent masuk ke Indonesia sekitar tahun 1930-an, di saat brand odol sedang populer-populernya di hati masyarakat. Awalnya sih Pepsodent terlihat tak berdaya, karena di awal kemunculannya, nama odol sudah cukup melekat di hati masyarakat Indonesia. Tapi proses akuisisi yang dilakukan oleh Unilever pada tahun 1944 membuat penjualan Pepsodent meningkat pesat. Odol nggak bangkrut loh ya, cuma peredaran produknya di Indonesia yang menghilang. Padahal di luar negeri sih masih beredar sebenarnya. Hal ini sangat disayangkan sekali, padahal market pasta gigi pasca kemerdekaan itu semakin tinggi loh. Gara-gara odol, makin lama makin jarang orang Indonesia yang menggosok gigi menggunakan batu bata yang digosok. Jadi penasaran kan? Emangnya apa sih yang dilakukan Pepsodent? Kok sampai bisa sebegitu dominannya? Pepsodent adalah pasta gigi pertama di Indonesia yang meluncurkan pasta gigi berfluoride. Fluoride adalah mineral yang terjadi secara alami, membantu mencegah gigi berlubang dengan membuat permukaan luar gigi lebih kuat terhadap serangan asam yang menyebabkan kerusakan gigi. Pepsodent tidak hanya berfokus pada marketingnya saja, tapi mereka juga sangat memperhatikan sisi edukasi produknya. Pepsodent sadar betul kalau pasta gigi merupakan hal baru yang ada di Indonesia. Jadi masih ada begitu banyak masyarakat kita yang belum tahu bagaimana cara menggosok gigi dengan baik dan benar. Celah inilah yang dimanfaatkan Pepsodent untuk mengambil hati masyarakat Indonesia dengan cara melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dengan benar. Dan itu membuat masyarakat mulai aware sama brand Pepsodent ini. Segmentasi pasar yang komplit. Pepsodent mengelompokkan produknya berdasarkan segmentasi demografis pada variabel usia, yaitu anak-anak dan dewasa. Untuk anak-anak disesuaikan dengan rasa yang biasanya disukai oleh anak-anak, seperti rasa buah atau kandungan mint yang lebih sedikit. Bukan hanya itu, Pepsodent juga mengelompokkan segmentasi tingkah laku terhadap manfaat. Oleh karena itu, mereka meluncurkan produk yang menyediakan manfaat utama pada tiap mereknya, seperti Pepsodent White mencegah gigi berlubang, Pepsodent Whitening untuk pemutih gigi, atau Pepsodent Sensitive untuk perawatan gigi yang sensitif. Produk life cycle-nya yang konsisten. Kata kunci suatu produk bisa bertahan sebenarnya tergantung pada proses produk life cycle-nya. Banyak produk bisa booming di saat launching, tapi begitu bisnisnya udah berjalan, kemudian meredup dan akhirnya seperti menghilang di telan bumi. Pepsodent berbeda. Pepsodent menjalankan PLC-nya secara konsisten. Di samping mengembangkan produk konten, Pepsodent juga terus melakukan inovasi dalam bentuk kemasan, rasa, warna, dan bentuk menyesuaikan dengan segmentasi pasar yang juga terus berubah. Tak heran jika Pepsodent berhasil menduduki peringkat teratas di ajang Indonesia Customer Loyalty Index tahun 2016. Sayang banget ya, odol yang namanya udah generik bisa digantikan sama merek lain. Dan menurut kalian sendiri, bisa nggak sih suatu saat nanti entah 10 atau 20 tahun lagi, generik nama odol akan digantikan sama nama Pepsodent? Kasih jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kalian suka sama konten ini. Subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan sama konten terupdate dari channel ini. Saya Stefan Purba, until next time, keep struggle.